Aulia Seningsih, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kondisi yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu low back pain atau nyeri punggung bawah. Teman-teman di sini pasti pernah kan ngerasain yang namanya nyeri punggung bawah. Untuk itu, mari kita simak video berikut tentang bagaimana proses fisioterapi serta treatment mana yang paling efektif untuk mengobati dari low back pain. Oh ya, pembahasan kali ini berdasarkan oleh dua sumber. Yang pertama adalah KNGF Belanda tahun 2013 serta sebuah meta-analisis dari BRJ Sport Medicine tahun 2019. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang anatomi dari Di dalam vertebra manusia terbagi menjadi 5 segmen, yaitu cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Komponen vertebra sendiri terbagi menjadi arcus dan corpus, serta terdapat diskus. Diskus berperan sebagai bantalan sendi. Selain itu, komponen lainnya terdapat medula spinalis serta akar syaraf di udara vertebra, ligamen, serta otot-otot bagian belakang. Tentang kategori dari LBP. Menurut KNGF Guideline, LBP terbagi menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Yang pertama, LBP spesifik. LBP spesifik merupakan nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh sebab-sebab yang spesifik atau yang jelas. Terdiri dari lumbosacral radicular pain syndrome, yaitu kumpulan gejala yang terjadi di daerah lumbosacral. Terkadang menjalar hingga upper leg, lalu dengan atau tanpa defisit neurologi. Yang kedua adalah LBP karena serious problem seperti vertebral fracture atau spondylolisthesis atau spondilitis atau penyakit ginjal lainnya. Oke, yang kedua adalah low back pain non-spesifik. Untuk low back pain non-spesifik merupakan nyeri punggung bawah yang terjadi akibat sebab-sebab yang tidak jelas atau tidak spesifik. 90% mayoritas orang dengan keluhan LBP termasuk dalam kategori ini. Nah, untuk itu terdapat gejala umum atau gejala yang sering terjadi, yaitu nyeri di daerah lumbosacral, terkadang menjalar hingga upper leg. Namun, di dalam LBP non-spesifik tidak ditemukan simptom penyerta seperti kehilangan berat badan yang berlebih atau adanya demam. Kita masuk ke proses fisioterapi ya. Untuk proses fisioterapi, saya mengambil berdasarkan dari KNGF Guideline tahun 2013. Yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan history taking. History taking di sini untuk mencari informasi mengenai riwayat penyakit dari pasien. Terdapat focal point atau poin-poin utama yang harus ditanyakan fisioterapi kepada pasien. Yang pertama, identifikasi problem. Apakah benar pasien mengalami LBP atau bukan? Yang kedua, screening red flag. Untuk red flag sendiri akan saya tampilkan di tabel berikut ini. Yang ketiga, asesmen kondisi pasien saat ini. Seperti impairment of body function, activity of limitation, serta participation of restriction. Yang keempat adalah identifikasi onset. Sejak kapan muncul keluhan, lalu kegiatan apa sebelum muncul keluhan, serta kegiatan apa yang memperberat keluhan. Yang kelima adalah identifikasi penyebab keluhan, normal atau abnormal. Dan yang terakhir adalah informasi tambahan, seperti treatment apa yang telah diberikan, obat-obatan apa yang telah dikonsumsi, dan lain-lain. Seorang fisioterapi harus menentukan outcome measurement atau alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pada kasus low back pain adalah yang pertama adalah FAS atau NRS untuk evaluasi nyeri. Yang kedua adalah Quebec Back Pain Disability Scale untuk evaluasi aktivitas fungsional. Pemeriksaan yang dapat dilakukan yang pertama adalah pemeriksaan pada sendi torakal, sendi lumbal, sendi lumbosakral, sendi pelvis, sendi hip,
serta vertebral column. Yang diperiksa apa aja sih? Yang diperiksa itu ada ROM, ada anvil, ada resistance to movement, ada arah gerakan, serta harus memilah antara nyeri menjalar dan nyeri lokal. Yang kedua adalah pemeriksaan pada otot. Apa aja sih yang diperiksa di otot? Ada anvil, ada range of motion, ada tenderness, ada spasme, dan lain-lain. Kita harus tahu. Yang ketiga adalah pemeriksaan pada skin. Yang keempat adalah pemeriksaan pada aktivitas fungsional. Di guideline terdapat 3 profil. Profil 1 yaitu profil 2 dan profil 3. Treatment pada profil 1 sebagai berikut. Profil 2 dan profil 3. Menurut artikel yang telah dikeluarkan oleh BRJ Sport tahun 2019, seperti yang telah kita ketahui, low back pain merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan angka disabilitas tinggi di dunia. Exercise merupakan salah satu treatment yang paling efektif untuk mengobati LBP. Namun, exercise mana yang tepat belum diketahui. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa aerobic exercise, strengthening atau motor control, lalu resisted exercise merupakan jenis-jenis latihan yang tepat yang dapat diberikan kepada pasien dengan chronic low back pain non-specific. Untuk home program yang dapat diberikan kepada pasien dengan chronic low back pain non-specific adalah dengan latihan strengthening. Untuk gerakannya sebagai berikut. Kedua adalah latihan dengan aerobik, yaitu dengan jogging, walking, ataupun cycling selama 20-30 menit 2-3 kali per minggu. Dan yang terakhir adalah latihan resisted. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga ilmu yang di dalamnya dapat bermanfaat buat semuanya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.